perempuan dari Iran ditangkap oleh kelompok pro-revolusi Iran. Jadi saya tidak takut mati, saya siap menerima kematian dengan tangan terbuka daripada hidup dipaksa harus memakai hijab. Fahrokra Parsa harus dieksekusi mati di depan regu tembak. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsyana. Kali ini dalam edisi Tokoh Perempuan dan Sejarah. Dan kita akan berkenalan dengan seorang tokoh perempuan dari negara Iran. Siapakah tokoh kita kali ini? Tentu saja bukan tokoh sembarangan dan punya kisah yang tidak sembarangan. Mau tahu? Ikuti terus. Fahrokra atau kadang-kadang juga di-spell sebagai Fahrokra Parsa, seorang dokter perempuan dari Iran, dosen, pengajar, anggota parlemen, yang kemudian jadi wakil menteri dan kemudian menjadi menteri pendidikan di Iran, dan juga dikenal sebagai seorang pejuang kesetaraan perempuan sekaligus juga pejuang hak-hak perempuan, hak asasi perempuan, yang kemudian dieksekusi mati oleh regu tembak pada tahun 1980. Siapa dan bagaimana kisah lengkap dari tokoh kita kali ini, Fahrokra Parsa, kita akan bahas secara singkat sehingga teman-teman mengenal Fahrokra Parsa lebih dekat. Fahrokra Parsa atau Fahrokra Parsa yang dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan di Iran di era sekitar 50-an sampai 80-an, sampai sebelum ketika dia dieksekusi mati pada tahun 80, adalah seorang pejuang perempuan yang lahir dari keluarga yang berpendidikan sekaligus juga dari seorang ibu yang memang juga dikenal sebagai seorang tokoh hak asasi perempuan dan tokoh kesetaraan perempuan di Iran, yang bernama Fahrokra Parsa. Fahrokra Parsa lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1922 di Qom, sebuah kota kecil di Iran, dari pasangan Fakhruddin, ayahnya, dan dari ibunya yang bernama, saya sebutkan tadi, Fahrokra Parsa. Ibu dari Fahrokra Parsa, yaitu Fakhruddin, adalah anggota dari Women's Rights Movement di Iran. Gerakan perempuan atau Women's Movement pertama kali lahir di Iran sekitar tahun 1910 ketika kaum perempuannya mulai terekspos dan berkenalan dengan konsep tentang kesetaraan gender, kesetaraan perempuan. Tahun 1910 menjadi tahun awal dari pergerakan perempuan di Iran, di mana tahun 1910 ditandai dengan diterbitkannya sejumlah jurnal perempuan. Jadi sebelumnya tidak ada terbitan tentang perempuan. Nah, ini tahun 1910 menjadi awal dari terbitnya jurnal perempuan yang dikelola oleh perempuan, ditulis oleh perempuan, diterbitkan oleh perempuan. Nah, kenapa tahun 1910 menjadi awal dari gerakan perempuan? Tahun 1910 merupakan tahun di mana yang disebut, saya baca supaya tidak salah, revolusi konstitusional Iran itu terjadi. Dan ini yang kemudian membuat gerakan perempuan mulai mengambil tempat dan mendapatkan tempat di Iran. Mulai tahun 1910, mulai ada sejumlah jurnal perempuan yang diterbitkan. Saya mencatat
beberapa, tidak semuanya tetapi beberapa, karena menurut saya ini tonggak yang penting dalam sejarah gerakan perempuan di Iran. Misalnya tahun 1910 itu terbitan yang bernama Danish atau artinya knowledge, pengetahuan, yang merupakan majalah perempuan pertama. Diterbitkan oleh Women's Society dengan editornya seorang perempuan, penulis-penulisnya juga rata-rata perempuan. Jadi perempuan mulai mendapatkan tempat untuk menyuarakan suaranya. Kemudian tahun 1913 terbit Shekofeh, artinya blossom atau bersemi. Ini editornya bernama Maryam Muzayyen Al-Sadat. Ini juga seorang perempuan. Dan fokus dari Shekofeh adalah memperkenalkan pendidikan modern bagi perempuan agar perempuan tidak lagi hidup dalam superstisi, dalam tahayul-tahayul yang berpuluh-puluh tahun dipercaya atau diajarkan kepada para perempuan. Tahun 1919 terbit yang namanya Saban-e-Zanan atau Women's Voice atau suara perempuan. Saban-e-Zanan ini atau Women's Voice atau suara perempuan tadi terbit di Isfahan, merupakan sebuah publikasi yang bisa dibilang cukup keras begitu, didirikan dan juga dieditoriali oleh perempuan yang bernama Shadikeh Daulatabadi. Terbitan ini banyak memberikan kritik tentang kewajiban atau pengharusan perempuan mengenakan veil atau hijab ya kalau sekarang kita kenal. Masih ada beberapa tapi saya hanya mau menyebutkan satu lagi saja, yaitu Jahanzanan atau Women's World atau dunia perempuan. Tahun 1921 yang diinisiasi di kota Mashhad, dan publikasinya itu dikelola sekaligus juga dieditoriali, editornya dipegang oleh seorang perempuan yang sangat luar biasa, perempuan yang sangat vokal menyuarakan hak perempuan yang bernama Afaq Parsa. Kita tahu siapa dia Afaq Parsa, tadi sudah saya menyebutkan, dialah ibunda dari Farrokhzad Parsa. Afaq Parsa atau nama gadisnya dikenal Fakhra Afaq adalah anggota dari Women's Rights Movement di Iran yang saya sebutkan tadi. Fakhra Afaq atau Afaq Parsa ini dikenal sangat vokal di dalam menyuarakan hak perempuan di Iran, dan kevokalannya ini tidak disukai oleh masyarakat Iran pada waktu itu, yang mana arus utama masyarakat Iran masih sangat tradisionalis, masih sangat tidak menyukai kesetaraan perempuan laki-laki gitu ya. Jadi oleh karena itu orang seperti Fakhra Afaq atau Afaq Parsa ini menjadi sosok yang tidak disukai. Sebegitu vokalnya sampai Fakhra Afaq dan keluarganya kemudian diusir dari Teheran yang merupakan tempat tinggal mereka. Mereka diusir dan kemudian berpindah di kota yang lebih kecil yang bernama Qom. Di kota kecil Qom inilah Farrokhzad Parsa dilahirkan pada tanggal 24 Maret 1922. Beberapa tahun setelah kelahiran Farrokhzad, kondisi politik di Iran mengalami sedikit perubahan dan keluarga Farrokhzad kemudian dikembalikan dari kota Qom ke kota Teheran dengan campur tangan dari Perdana Menteri waktu itu, yaitu Perdana Menteri Hasan Mustawi Ol-Mamalek. Hasan Mustawi Ol-Mamalek adalah Perdana Menteri yang agak unik ya, dia memerintah 6 kali dengan masa yang pendek-pendek begitu, karena kita tahu bahwa situasi politik di Iran itu naik turun sangat dinamis. Nah,
Perdana Menteri Hasan Mustawi Ul Mamalik ini 6 kali menjabat Perdana Menteri dari tanggal 15 Juli 1910 pertama kali naik sampai terakhir pada tahun 1927, tepatnya tanggal 2 Juni 1927. Kembali kepada Farokhrah Parsa tadi. Farokhrah bisa dikatakan sedikit beruntung karena dia tumbuh di masa pemerintahan Shah Reza. Nah, kita tahu bahwa Shah Reza ini sampai saat ini politiknya itu memang dikenal kontroversial, tapi harus diakui bahwa Shah Reza dan turunannya, terus terang saya sendiri kadang-kadang bingung ya, karena namanya banyak, Shah Reza, Muhammad Reza Pahlavi, Reza Pahlavi, ini turunan-turunan ini saya harus jujur mengatakan saya tidak hafal yang Reza yang mana tahun berapa. Kalau sudah tanya Reza yang mana yang memerintah tahun berapa, saya harus mengecek di catatan sejarah atau tanya Google. Anyway, kita kembali ke Farokhrah yang sedikit beruntung karena Shah Reza yang memerintah dari tahun 1925 sampai 1941 itu banyak melakukan pembaruan politik juga ekonomi di Iran gitu. Termasuk di dalam pembaruan politiknya adalah terkait dukungannya kepada nilai-nilai kesetaraan perempuan. Dimulai dengan reformasi pendidikan bahwa perempuan boleh sekolah dan bukan hanya boleh, pendidikan perempuan didukung dengan dana APBN. Pada tahun 1928 itu awal kebijakan di mana pendidikan perempuan itu dianggap penting. Dan kemudian tahun 35 diputuskan bahwa Universitas Teheran itu boleh, bisa, wajib, mau menerima mahasiswa perempuan. Kemudian tahun 1944 itu pendidikan perempuan menjadi compulsory alias wajib, harus gitu ya. Bukan lagi yang laki-laki wajib, yang perempuan boleh ya boleh tidak, tapi sama setara dengan laki-laki, pendidikan perempuan itu compulsory sama seperti laki-laki. Pada tahun 1936 ada satu kebijakan Reza Shah yang bisa dibilang sangat kontroversial, yaitu Reza Shah, saya mencoba mencari kalimat yang tepat gitu. Reza Shah menghapuskan kewajiban menutup kepala, kewajiban memakai hijab dan cadar bagi perempuan di Iran. Bahkan ada yang mengatakan sebetulnya bukan hanya menghapuskan kewajiban memakai hijab dan cadar, tapi justru kewajiban membuka gitu ya. Ini sebuah kebijakan yang sangat kontroversial pada waktu itu karena kita tahu bahwa awalnya Iran di dalam pemerintahan tradisionalis Islam gitu, di mana perempuan harus menutupi wajahnya, harus menutup kepala dan wajahnya gitu. Saking kontroversialnya, alih-alih ini membebaskan perempuan, ternyata kemudian kita tahu ada banyak reaksi yang akibatnya justru dampaknya itu justru mungkin tidak diperkirakan oleh Shah Reza, yaitu banyak perempuan yang kemudian justru tidak berani keluar rumah. Kenapa? Karena ketika keluar rumah tidak pakai hijab, dan itu merupakan kebijakan baru dari Shah Reza atau Reza Shah. Tapi kebijakan ini sebetulnya belum didukung penuh oleh segenap aparat pemerintahan gitu ya, sehingga kadang-kadang masih terjadi pelecehan bagi mereka yang tidak memakai hijab. Ini salah satu hal yang kontroversial dari kebijakan Reza Shah atau Shah Reza yang diharapkan memberi nilai kemerdekaan bagi perempuan, tapi kemudian justru berdampak negatif. Bagi saya mungkin yang menjadi persoalan di sini adalah ketika cara berpakaian perempuan itu diwajibkan oleh negara. Dari awalnya diwajibkan memakai hijab, kemudian diubah diwajibkan melepas hijab. Di sini menjadi persoalan. Bagi saya harusnya kebijakan negara adalah memastikan bahwa apapun pakaian perempuan itu merdeka sama seperti apapun pakaian laki-laki. Jadi saya pada posisi menentang kewajiban baik berhijab maupun kewajiban tidak berhijab.
alias saya menentang kewajiban berhijab maupun pelarangan berhijab. Karena itu sudah berbicara soal otoritas tubuh perempuan. Gitu. Harusnya negara tidak punya otoritas atas tubuh perempuan. Perempuan itu sendirilah yang punya otoritas atas tubuhnya. Gitu. Jadi menurut saya kontroversinya kebijakan Reza Shah ini adalah karena lagi-lagi alih-alih memberikan kemerdekaan perempuan untuk memutuskan apa yang dia mau pakai, dia lagi-lagi memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh dipakai. Dan ini berdampak, ini menjadi kontroversial dan berdampak negatif bagi perempuan di Iran pada waktu itu. Reza Shah kemudian turun pada tahun 41 dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Reza Pahlavi atau Muhammad Reza Pahlavi. Memerintah dari tahun 41 sampai 79. Reza Pahlavi juga masih meneruskan kebijakan ayahnya dengan melakukan modernisasi di Iran. Misalnya terkait dengan perempuan, saya hanya akan menyebutkan terkait perempuan, lagi-lagi karena ada banyak kebijakan Reza yang kontroversial, meskipun tujuannya adalah modernisasi Iran. Tahun 63 menghasilkan referendum nasional yang menghasilkan 6 poin program reformasi, dikenal sebagai Revolusi Putih. Mencakup hak-hak perempuan untuk memilih dan mencalonkan diri untuk jabatan publik. Jadi ini pertama kali di Iran ketika perempuan punya hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik dan sebagai legislasi. Nah pada waktu itu 6 perempuan terpilih menjadi anggota parlemen. Kemudian pada akhir 60-an perempuan memasuki berbagai bidang di birokrasi, diplomasi, kehakiman, pengadilan, kepolisian, dan korps layanan-layanan publik yang lain. Pada masa inilah kita nanti akan melihat bagaimana Fahrokhra mulai membangun karir politiknya, yaitu karena ada Revolusi Putih yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk punya jabatan politik dan punya jabatan publik di Iran. Pada menjelang akhir tahun 60-an itulah, yaitu pada tahun 1968, Iran pertama kalinya memiliki seorang menteri perempuan, yaitu Fahrokhra Parsa tadi. Dan tadi saya katakan bahwa di beberapa bidang termasuk bidang hukum dan peradilan, itu juga memiliki nama-nama perempuan yang kelak suatu hari kita akan mengenal beberapa tokoh yang lumayan vokal. Salah satunya adalah peraih Nobel, yaitu Shirin Ebadi. Kita akan bahas tentang Shirin Ebadi di edisi yang lain. Kita akan kembali kepada Fahrokhra Parsa. Fahrokhra Parsa remaja. Setelah dia lulus SMA, maka kemudian dia melanjutkan pendidikan di pendidikan kedokteran. Setelah dia memperoleh gelar kedokteran, Parsa kemudian mengabdi menjadi guru SMA di Zandrah, sebuah SMA yang bisa dikatakan cukup maju di Teheran. Di sekolah itulah diceritakan dia mengenal Farah Diba, dan Farah Diba adalah kelak suatu hari menjadi istri dari Reza Pahlavi dari dinasti Reza. Pada tahun 63 kita melihat bahwa setelah terjadi Revolusi Putih tadi, sebagai bagian dari hasil dari dampak dari Revolusi Putih, Fahrokhra Parsa terpilih menjadi anggota parlemen atau majelis tinggi, dan mulai di situ dia mulai mengeluarkan taringnya, mengeluarkan kekuatannya. Dia mengajukan petisi kepada Muhammad Reza Pahlavi tentang pemilihan hak-hak perempuan di Iran. Jadi kalau tadi kemudian lanjutannya saya katakan bahwa perempuan mulai punya hak pilih dan dipilih, antara lain adalah karena perjuangan Fahrokhra Parsa. Dia juga mendorong untuk lahirnya undang-undang yang mengubah hukum dan peraturan yang mengatur tentang kedudukan perempuan di masyarakat dan di keluarga. Pada tahun 65, Parsa kemudian diangkat menjadi wakil Menteri Pendidikan yang pada akhirnya pada tanggal 27 Agustus tahun 1968, ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan di dalam Kabinet Pemerintahan Amir Abbas Honida. Dia adalah perempuan pertama yang menduduki posisi menteri, yaitu sebagai
Menteri Pendidikan. Sayang sekali bahwa lagi-lagi situasi politik di Iran mengalami goncangan. Kita tahu terjadi revolusi Iran pada tahun 1979, di mana terjadi perubahan yang drastis terkait posisi perempuan. Dari yang awalnya di belakang, kemudian dibukakan jalan, berpendidikan, mulai mendapatkan posisinya. Kemudian tahun 79 tiba-tiba kembali kepada posisi bahwa perempuan harus di rumah, perempuan harus dikembalikan ke posisi domestiknya, perempuan tidak penting lagi sekolah, perempuan wajib memakai hijab. Saya mau tidak mau harus menghubungkan dengan RUU KK yang sekarang sedang digarap di DPR, yang berusaha mengembalikan perempuan ke dalam rumah dan mengatakan bahwa kodrat perempuan adalah ngurusi rumah, ngurusi suami, ngurusi anak-anak, dan bukan tempat perempuan bukan di publik, bukan di parlemen, bukan di pemerintahan, bukan di berbagai posisi publik. Saya harus mau nggak mau harus mengaitkan dengan RUU ini, dan saya betul-betul berharap kita masyarakat Indonesia kalau tidak mau kembali kepada kita masyarakat Indonesia, saya harap apa yang terjadi di Iran ini menjadi pembelajaran sehingga kita bersatu untuk melawan agar RUU KK ini jangan digolkan. Ya, kembali ke Farokra Parsa. Setelah Farokra Parsa, sampai sebelum terjadinya revolusi Iran pada tahun 79, maka sebetulnya Iran masih sempat memiliki beberapa menteri perempuan lagi. Salah satu yang saya catat itu adalah yang bernama Mahnas Akfami. Mahnas Akfami ini menteri urusan perempuan pada tahun 1976-78. Nah, ketika revolusi Iran terjadi pada tahun 79, maka semua aktivis perempuan menjadi buronan dan sebagian melarikan ke luar negeri, menjadi eksil, seperti yang dilakukan antara lain oleh Mahnas Akfami, sang mantan Menteri Urusan Perempuan tahun 1976-78 tadi. Sementara Farokra Parsa, yang meskipun sudah turun dari jabatan menteri, masih tetap aktif sebagai aktivis perempuan, menyuarakan hak-hak perempuan dan menyuarakan kesetaraan perempuan di Iran. Entah tidak sempat lari, entah mungkin memang memutuskan untuk tetap tinggal di Iran. Maka pada tahun 79 dia ditangkap oleh kelompok pro-revolusi Iran. Dia ditangkap dan dipenjara karena dia menolak untuk mengikuti dan taat tunduk di bawah tatanan aturan yang baru yang memaksa perempuan untuk kembali ke rumah, untuk tidak lagi aktif di publik, dan untuk kemudian antara lain misalnya wajib memakai jilbab. Yang tidak memakai jilbab dianggap melanggar hukum dan diancam hukuman penjara. Dalam surat terakhirnya dari penjara yang dikirimkan kepada keluarganya, Farokra Parsa menulis kepada anak-anaknya. Petikannya dapat Anda lihat di Wikipedia dan di beberapa cuplikan artikel, sebagian besar masih dalam bahasa Inggris. Saya menerjemahkan cuplikan ini, cuplikan pendek saja sebagai berikut. Saya seorang dokter, jadi saya tidak takut mati. Kematian hanya sesaat dan tidak lebih. Saya siap menerima kematian dengan tangan terbuka daripada hidup dalam malu dengan dipaksa berjilbab. Saya tidak akan tunduk pada mereka yang mengharapkan saya untuk mengungkapkan penyesalan selama 50 tahun atas upaya saya untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan.
saya tidak siap untuk mengenakan cadar dan mundur dalam sejarah. Surat yang sangat powerful sekaligus sangat menyedihkan. Terutama ketika kita harus mencatat dan menjadi saksi sejarah bahwa untuk keputusannya menolak kewajiban bungkam menyuarakan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dan penolakannya atas kewajiban mengenakan cadar, dia harus berakhir di depan regu tembak. Menteri Pendidikan Iran yang menggantikannya, yaitu Manouchehr Ganji, dan menteri-menteri lain dalam revolusi Islam mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menduga bahwa Farokhrah Parsa harus dieksekusi mati karena perjuangan kesetaraan perempuan yang dilakukannya dan karena penolakannya untuk tunduk kepada peraturan yang mewajibkan bercadar di publik tadi. Mereka menyesalkan karena pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Farokhrah termasuk banyak membuat pembaruan untuk pendidikan di Iran. Tapi revolusi Iran seolah menghapus semua yang sudah dilakukan oleh Farokhrah Parsa dan lebih memilih bahwa si pejuang kesetaraan perempuan ini harus diakhiri hidupnya oleh regu tembak. Keputusan ini nampaknya keputusan yang diambil dalam rangka memberi efek jera kepada perempuan-perempuan lain. Dalam rangka, saya lebih akan memakai istilah menteror pejuang-pejuang perempuan yang lain yang masih akan berani menyuarakan hak perempuan di Iran. Seolah-olah mengirim pesan bahwa kalau kalian masih berani, maka hidup kalian akan berakhir seperti Farokhrah Parsa yang ditembak pada tanggal 8 Mei 1980 di Teheran. Teman-teman, Farokhrah Parsa bukan tidak sendirian karena kita tahu bahwa ada banyak sekali tokoh perempuan yang hanya karena ingin mengembalikan posisi perempuan setara dengan laki-laki harus berakhir di penjara atau bahkan seperti Farokhrah Parsa berakhir di regu tembak. Kita masih akan membahas sosok-sosok perempuan yang lain yang memiliki kisah perjuangan yang tidak kalah penting seperti Farokhrah Parsa, tetapi yang harus berakhir hidupnya di penjara ataupun di pengasingan ataupun di gantungan, di pemancung atau di regu tembak. Sampai di sini obrolan kita, perkenalan kita dengan tokoh perempuan dari Iran, Farokhrah Parsa. Semoga kisahnya menjadi pengingat buat kita tentang bagaimana kebebasan perempuan saat ini yang kita nikmati saat ini merupakan hutang yang harus kita bayar kepada para pendahulu kita, termasuk salah satunya yang ada di Iran, Farokhrah Parsa. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai.